VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 4 Maret 2024 bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator andalan kami, Tropic Clean, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Hari ini indah banget, sampai-sampai produser saya tuh keliling-keliling kantor hari ini hanya untuk foto-foto, karena udaranya nggak dingin-dingin banget, nggak panas-panas banget, dan bagus banget. Jadi kalau Anda ada yang kebetulan lagi ada di sini, silahkan menikmati hari-hari indah di DC akhir sekarang ini. Nah, dalam kurang dari 48 jam, jutaan pemilih Amerika akan menuju ke TPS-TPS di 15 negara bagian untuk memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan yang disebut sebagai Super Tuesday. Banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda, termasuk soal The IDF has concluded an initial review of the unfortunate incident where Gazan civilians were trampled to death and injured as they charged to the aid convoy. Nah, itu tadi tentang penyelidikan terhadap insiden penembakan di Gaza ketika warga Palestina berebut untuk mendapatkan bantuan makanan. Dan juga jangan lewatkan soal 10 tahun hilangnya pesawat Malaysia Airlines. No reluctance, as I've mentioned numerous times, as far as Malaysian is government. Kami bertekad meneruskan pencarian itu dan harus terus dilakukan. Saya sangat yakin bahwa pemerintah Malaysia dan kabinet akan menyetujui unsur pencarian itu. Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, satu delegasi Hamas berada di Kairo hari Minggu untuk membahas kemungkinan gencatan senjata selama beberapa minggu dalam perang melawan Israel yang sudah berlangsung selama lebih dari 5 bulan di Gaza. Meskipun belum jelas apakah tim perunding dari Israel juga akan hadir. Amerika yang telah mendorong penghentian pertempuran selama 6 minggu itu mengatakan kesepakatan telah ada di atas meja yang pada dasarnya telah disetujui oleh Israel dan kini menunggu persetujuan dari kelompok militan itu. Namun demikian, status pembicaraan yang dimediasi oleh pejabat Mesir dan Qatar masih belum pasti. Kesepakatan ini akan menjadi gencatan senjata pertama yang diperpanjang dalam pertempuran itu setelah gencatan senjata selama 1 minggu pada akhir November lalu. Berdasarkan persyaratan yang diusulkan, puluhan dari sekitar 100-an sandera yang masih ditahan Hamas akan dibebaskan dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan Israel. Israel dilaporkan juga menuntut Hamas untuk memberikan daftar lengkap para sandera yang masih hidup, satu tuntutan yang sejauh ini ditolak oleh Hamas karena dianggap terlalu dini. Kesepakatan ini juga tidak memenuhi tuntutan Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Dalam perkembangan lainnya, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris berencana untuk bertemu dengan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz di Gedung Putih pada hari Senin besok, ketika Washington berupaya memastikan tercapainya gencatan senjata sementara dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pembicaraan itu diperkirakan akan dipusatkan pada korban sipil Palestina yang terus berjatuhan, upaya memastikan tercapainya gencatan senjata sementara, pembebasan sandera yang ditahan di Gaza, dan meningkatkan bantuan ke daerah kantong itu. Dalam sebuah pernyataan, Gantz memastikan bahwa ia akan bertemu dengan Harris, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, dan beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam beberapa jajak pendapat, Gantz, yang merupakan mantan Panglima Militer dan Menteri Pertahanan Israel, adalah saingan politik utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Haaretz.com melaporkan seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu dilaporkan bahwa Netanyahu tidak menyetujui lawatan Gantz ke Washington. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius hari Minggu mengatakan Rusia telah melancarkan perang informasi untuk menciptakan perpecahan di dalam negara itu. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation. Es geht um Spaltung. Ini merupakan pernyataan pertama Pistorius atas publikasi rekaman audio dari sebuah pertemuan para pejabat senior militer Jerman. Media-media Rusia Jumat lalu merilis rekaman telepon berdurasi 38 menit di mana beberapa perwira Jerman terdengar mendiskusikan senjata untuk Ukraina dan potensi serangan oleh Ukraina di sebuah jembatan di Crimea yang mendorong para pejabat Rusia untuk menuntut penjelasan. Kremlin telah berulang kali membantah tuduhan menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan ketika dihadapkan dengan tuduhan dari negara lain. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan di media sosial, kami menuntut penjelasan dari Jerman. Namun Kedutaan Besar Rusia di Berlin belum menanggapi permintaan komentar resmi yang dikirim melalui email. Sebuah pengadilan di Bangladesh pada hari Minggu membebaskan atau memberikan jaminan kepada peraih Nobel Muhammad Yunus dalam kasus penggelapan uang senilai $2,3 juta.
এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যেহেতু একজন নোবেল বিজয়ীকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনছে জালিয়াতি. Di luar gedung pengadilan, Yunus mengatakan jaminan yang diberinya sangat fair atau adil. Ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena mempelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin. Namun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara pada bulan Januari lalu dengan tuduhan terpisah karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jaksa penuntut Mir Ahmad Ali Salam mengatakan kasus penggelapan ini melibatkan dana kesejahteraan pekerja Grameen Telekom yang memiliki 34,2% saham perusahaan telepon seluler terbesar di negara itu, Grameenphone, yang merupakan anak perusahaan raksasa telekomunikasi Norwegia, Telenor. Pengacara Abdullah Al-Ma'mun mengatakan kepada pengadilan Yunus yang berusia 83 tahun dan para terdakwa lain tidak bersalah. Tahun lalu, lebih dari 170 pemimpin dunia dan penerima Nobel mendesak Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk menangguhkan proses hukum terhadap Yunus dengan mengatakan ia menjadi sasaran karena hubungan yang dingin dengan Hasina. Permintaan Hasina membantah tuduhan tersebut. Pendengar, ratusan orang pada hari Minggu mengunjungi Taman Hiburan Korea Selatan Everland untuk mengucapkan selamat tinggal kepada panda raksasa pertama yang lahir di Korea Selatan sebelum ia memulai prosedur karantina menjelang kepulangannya ke Tiongkok. Fubao telah memikat hati masyarakat Korea Selatan dan memicu kegemaran panda raksasa di media sosial, menarik ribuan pengunjung setiap hari ke taman hiburan di mana ia tinggal. Fubao akan kembali ke Tiongkok pada awal April sebagai bagian dari kesepakatan internasional bahwa anak panda raksasa yang lahir di luar Tiongkok harus pindah ke Tiongkok untuk dikembangbiakkan sebelum berusia 4 tahun. Pendengar, pihak militer Israel mengklaim pada hari Minggu bahwa mayoritas masyarakat yang tewas saat berebut bantuan kemanusiaan di Gaza disebabkan mereka terinjak-injak. Namun, pejabat Kementerian Kesehatan setempat mengatakan para korban yang dilarikan ke rumah sakit ditembaki amunisi berkaliber besar. Sementara penyelidikan dibuka, aksi penembakan Israel itu memicu reaksi berbagai pihak. Kita simak laporan yang disampaikan Bani Rahayu. The IDF has concluded an initial review of the unfortunate incident where Gazan civilians were trampled to death and injured as they charged to the aid convoy. Israel menghadapi tekanan yang semakin besar atas tewasnya warga Palestina dalam sebuah insiden di jalur Gaza pada Kamis lalu, di mana tentara Israel melepaskan tembakan ketika massa berkerumun untuk mendapatkan bahan makanan dari rombongan truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah itu. Pejabat Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 115 orang tewas dalam insiden pada dini hari itu. Sebagian besarnya ditembaki tentara Israel. Sebaliknya, pejabat Israel membantah jumlah korban yang disebutkan pihak Palestina, tanpa memberikan perkiraan mereka sendiri. Pada hari Minggu, juru bicara pasukan pertahanan Israel, Daniel Hagari, mengumumkan hasil penyelidikan awal yang menegaskan kembali pernyataan Israel sebelumnya bahwa sebagian besar korban tewas karena terinjak-injak ketika massa mengerumuni truk-truk bantuan itu. Selain itu, Hagari mengatakan, Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF toward Berdasarkan informasi yang kami himpun dari para komandan dan pasukan di lapangan, tinjauan awal kami mengindikasikan bahwa setelah tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan kerumunan dan setelah pasukan kami mulai mundur, beberapa penjara mendekati pasukan kami dan menimbulkan ancaman langsung bagi mereka. Hagari menambahkan bahwa sebuah badan ahli, profesional dan independen dari pihak Israel telah memulai penyelidikan lebih menyeluruh atas insiden tersebut, di mana mereka akan menyampaikan hasil temuannya paling cepat dalam beberapa hari ke depan. Mu'tasim Salah, anggota Komite Kedaruratan Kementerian Kesehatan di Gaza, menyatakan ada lebih dari 1.000 korban, baik yang meninggal maupun terluka akibat insiden tersebut. Ia pun menolak hasil tinjauan awal Israel. Kepada kantor berita Reuters, ia mengatakan upaya apapun untuk mengklaim bahwa korban mati syahid karena berdesak-desakan atau tertabrak itu tidak benar. Mereka yang terluka dan mati syahid itu karena ditembaki dengan peluru berkaliber besar. Inggris, Prancis, dan Jerman telah menyerukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Begitupun dengan Uni Eropa dan Uni Afrika. Iran mengecam Israel dan Tiongkok mengatakan mereka terkejut. Sementara itu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pembelian senjata dari Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan bahwa Washington akan mendorong Israel untuk mengizinkan lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza. Dalam sebuah keterangan pers tertulis yang dikeluarkan Presiden Dewan Keamanan PBB, Yamazaki Kazuyu pada Sabtu, para anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada semua pihak untuk tidak merampas hak warga sipil di Gaza untuk memperoleh layanan pokok dan bantuan kemanusiaan yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Bani Rahayu, VOA Washington.
Masih terkait Gaza, pesawat kargo militer C-130 Amerika menerjunkan paket-paket bantuan makanan ke wilayah Gaza pada hari Sabtu, yang merupakan tahap awal dari bantuan kemanusiaan darurat yang diotorisasi oleh Presiden Joe Biden. Amerika mengatakan penerjunan bantuan makanan melalui udara akan terus dilanjutkan. 3 pesawat dari Pusat Angkatan Udara menerjunkan 66 buntalan bantuan berisi sekitar 38.000 paket makan ke Gaza pada pukul 8.30 pagi waktu setempat. Penerjunan ini dikoordinasikan bersama Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Angkatan Udara Yordania mengatakan mereka juga telah menerjunkan 2 paket bantuan pada Sabtu di wilayah Gaza Utara dan telah melakukan upaya serupa beberapa kali dalam bulan-bulan terakhir. Upaya penerjunan bantuan ini disambut baik oleh Kepala Subdelegasi Komite Palang Merah Internasional di Gaza, William Schomburg. Of course, we welcome any increase to the flow of assistance that's coming Tentu into saja kami menyambut baik setiap peningkatan aliran bantuan yang didatangkan ke jalur Gaza, karena kita melihat betapa warga sipil membutuhkan bantuan itu untuk bisa bertahan hidup dalam makna harfiah. Pada saat yang sama, penerjunan bantuan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir. Dari segi logistik, upaya ini sangat kompleks dan juga sangat mahal, dan sulit untuk mengantarkan bantuan dalam jumlah besar atau kuantitas yang dibutuhkan agar memenuhi kebutuhan warga. Sementara Presiden Joe Biden berjanji terus melanjutkan upaya ini. Di platform media sosial X, dia mengatakan jumlah bantuan yang mengalir ke Gaza belum mencukupi dan kami akan mengusahakan segala-galanya agar kami bisa mengantarkan lebih banyak bantuan. Khulud Juwefil, pejabat di Program Dukungan Keadilan Ekonomi Lembaga Oxfam, menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu memfasilitasi secepatnya lebih banyak bantuan ke Gaza seiring situasi kemanusiaan yang memburuk dengan cepat. Everyone has heard about the massacre like 3 days ago. Semua orang mendengar tentang pembantaian ini, seperti yang terjadi 3 hari lalu. Ketika warga yang berupaya untuk memperoleh makanan, mereka menunggu bantuan itu memasuki Gaza dan Gaza Utara, dan mereka dibunuh dan ditembaki. Jadi kita harus merenungkan hal itu. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ada pesawat yang akan menjatuhkan bantuan ke Gaza, dan pada saat yang sama ada pesawat lain di sampingnya, menghujani tembakan dan menjatuhkan bom-bom ke orang-orang yang mencoba memperoleh makanan. Keputusan Amerika Serikat untuk meningkatkan penerjunan bantuan diambil setelah setidaknya 115 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 750 yang lain terluka pada Kamis ketika mencoba memperoleh bantuan di Gaza Utara dalam situasi yang kacau, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dioperasikan oleh Hamas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA. Kini kita ke Malaysia. Pemerintah Malaysia pada hari Minggu mengatakan pihaknya mungkin akan melanjutkan pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lalu, seiring upaya peringatan yang dilakukan di Kuala Lumpur. Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Locke, mengatakan Ocean Infinity kembali menawarkan jasa mereka untuk menjelajahi dasar laut, mencari MH370 yang hilang dengan memperluas pencarian dari lokasi pertama pesawat pada tahun 2018. Perusahaan pencarian dengan teknologi robotik dan berpusat di Texas itu menyatakan jika pesawat tidak ditemukan, tidak akan ada biaya. Lockheed telah mengundang perusahaan itu guna mempelajari bukti ilmiah baru yang didapati perusahaan tersebut untuk menemukan lokasi terakhir pesawat. Jika buktinya dapat dipercaya, kata Lockheed, ia akan meminta persetujuan kabinet untuk menandatangani kontrak baru dengan Ocean Infinity guna melanjutkan pencarian. No reluctance, as I've mentioned numerous times. As far as Malaysian government... Kami bertekad meneruskan pencarian itu dan harus terus dilakukan. Saya sangat yakin bahwa pemerintah Malaysia dan kabinet akan menyetujui usul pencarian itu. Lockheed menjelaskan itu pada acara peringatan 10 tahun hilangnya jet tersebut. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang, sebagian besar warga negara Tiongkok dari ibu kota Malaysia Kuala Lumpur menuju Beijing, menghilang dari radar tak lama setelah lepas landas pada 8 Maret 2014.
data satelit menunjukkan pesawat menyimpang dari jalur penerbangannya dan diyakini jatuh di Samudra Hindia. Namun pencarian multinasional berbiaya mahal yang dilakukan pemerintah gagal menemukan petunjuk apapun. Pencarian pada tahun 2018 oleh perusahaan swasta Ocean Infinity juga tidak memperoleh apapun. Sequita Gomez, istri Patrick Gomez, penyelia penerbangan MH370 mengatakan, it's what we wanted to hear and we hoped for that for a very long time. And he's made a lot of promises to us. Saya sangat senang, itulah yang ingin kami dengar. Dan kami telah lama berharap mengenai pencarian itu. Menteri Transportasi Malaysia telah banyak berjanji kepada kami. Dan tentu saja saya sangat berterima kasih. Pada acara peringatan itu, anggota keluarga para penumpang dari Malaysia, Australia, Tiongkok, dan India mengenang orang-orang yang mereka cintai dengan menyalakan lilin di panggung. Puspita Sariwati, VOA, Washington.